Kita berilmu, mencari teman yang berilmu, saling tukar informasi. Benarkah pemahaman seperti ini? Oh iya benar, ya udah sama berarti. Ketika beda, di mana bedanya? Nambah ilmu lagi. Makanya juga cara belajar dengan sistem debat itu lebih mapan daripada kita baca sendirian. Makanya jadi kalau saya mau cari ilmu yang lebih mapan lagi, kasih teman kamu baca buku, kamu baca juga, setelah selesai baru didiskusikan apa isinya, bagaimana pemikiran semuanya. Gitu. Ini adalah metode itu, metode Aflatun ya. Plato itu menggunakan metode seperti itu dalam pembelajaran tuh. Di tangan dia banyak muncul filosof-filosof besar tuh dengan metode seperti itu. Jadi bukan hanya memahami pikiran orang, tapi juga belajar untuk bagaimana mempertahankan argumentasi-argumentasi. Itu ilmu lagi. Iya. Setelah kamu mendapatkan dua ilmu, dengan dua ilmu memancing ilmu yang ketiga. Ketika Anda tahu A sama dengan B, dan Anda tahu B sama dengan C, Anda mendapat ilmu yang ketiga bahwa A sama dengan C. Iya. Kalau tidak dibegitukan ya nggak nambah-nambah ilmunya. Pengen nambah bisa ilmunya. Ya iya. Jadi bahwa jangan takut kamu salah. Nggak ada masalah. Semua kesalahan jangan khawatir, diampuni semua. Iya. Ya silakan. Ini kan ada persoalan, kan ada anggapan tobat sambal itu nggak diterima. Ya bakal ngelakuin mana yang kan tobat sambal kun mah. Bakal tobatku sambal kabeh. Bakal beli sambal langkah huha-huha. Ya emang begitu. Ya kenapa kita? Ya karena nafsu kita masih ada sih. Nafsu masih ada. Jangan khawatir. Salah masa lalu. Nah, bahkan akhirnya kalau kesalahan-kesalahan secara syariat mah gampang diketahui. Aturannya jelas. Kitabnya lengkap banyak, udah ratusan ribu kitab yang menjelaskan antara mana halal mana haram itu sudah begitu jelas. Nah, gitu. Yang sulit itu adalah dosa-dosa hati ini. Kamu sendiri yang merasakan. Tetapi kalau tidak diajarin, tidak diberitahu, kamu gak akan merasa itu satu dosa. Seperti berburuk sangka kepada Allah. Dikiranya ke dosa. Bukan kamu saja diburuk sangkai teman, apa gak sakit hati? Kamunya maksudnya baik, mau nolong teman lagi susah. Tapi teman kamunya itu berburuk sangka, kayak kamu lagi demenin rabiner yang bapakin. Apa gak sakit hati? Kitanya ngirim makanan karena sayang barangkali belum makan. Yang dikirimnya berburuk sangka, disangkanya ada racun, dibuang. Kapok nggak kamu ngirim lagi? Kiriman kamu dibuang karena dia menduga kamu akan meracun dia. Ngirim lagi nggak? Selesai. Tapi kenapa Allah begitu baik? Berapa kali, tiap hari kamu berburuk sangka, tapi Allah nggak pernah kapok kok. Betapa baiknya Allah kan? Ya iya. Iya. Lah itu persoalannya. Kalau kita ngitung-ngitung dosa ya kalau dosa. Apa sih dosa kita nih? Ya namanya dosa kita apa sih? Ya ngerasane wong, ya nyolong, nyopet, main cewek, nginung, mabok, judi, apalagi. Secara syariat itulah dosa-dosa besar, membunuh, ya kan? Mabok, melacur, itu kan dosa-dosa besar menurut syariat. Saya nggak melawan, nggak menentang. Iya, itu dosa besar, betul. Iya. Tetapi ketika anak santri saya mencuri uang saya, mencuri sendal saya, kemudian datang minta maaf, selesai. Kesalahan-kesalahan yang kecil untuk saya maaf. Tapi ketika ada anak santri saya tidak mengakui saya sebagai gurunya, kita kok ngaji ke Peter beli buku kisah berapa? Ketika kita sama guru kita beli kisah dewek, pirang-pirang gurunya. Apa enggak sakit hati saya? Umpamanya terus kita sebenarnya guru kita mah duduk kisah berapa pirang-pirang guru kita mah. Sing lebih hebat dari kisah juga banyak. Mengko bisiran nih. Bakal ngaku. Terpecat sih lah. Nah, ya kan? Atau iya, santri saya tidak mengakui saya sebagai kiai, malah tidak mengakui saya sebagai pengasuh sini. Malah yang diakui kiai lain, bukan pengasuh, bukan kiai sakur. Kiai sakur maka dari wong lagi numpang urip nih kan pada baik. Ya, abang nggak saya usir. Ya iya. Nah kita kan sementara kan berpahaman seperti itu. Terus bakal nyolong mah dosa gede, bakal mabok mah dosa gede. Tapi
tidak mengakui kehebatan Allah itu dikiranya bukan dosa besar dikira. Ya kelengar boleh. Lah iya. Nanti ujung-ujungnya mah yang selamat tuh orang yang hatinya baik. Hatinya baik. Illa man atallaha biqalbin salim. Bukan urusan amal kamu, urusan ya kamu bisa sedekahnya karena kamu dikasih rezeki oleh Allah banyak. Iya. Sih bisa ngaji sedekah karena DP otaknya gede. Lamun di otak secimit tuh ben. Ya belum bisa ngaji sirane. Kehebatanmu itu adalah bukan kehebatanmu, kehebatan Allah. Karena Allah yang membuat kamu hebat. Paham enggak? Benar. Iya. Iya. Jadi memang karena ketika kita menjadi hebat, itulah yang menutup mata hati kita untuk tidak melihat kehebatan Allah. Karena kita ngerasa pinter, nggak pernah melihat kepintaran Allah kan. Ketika kita merasa sebagai orang dermawan, kita tidak pernah merasakan betapa lomannya Allah, betapa karimnya Allah. Akulah yang paling. Dan iya, sekalipun dia bukan Fir'aun, tapi hatinya sama dengan Fir'aun. Iya, artinya begini, bahwa dia merasa lebih hebat dari Allah. Malah dialah yang menentukan segala-galanya, bukan Allah. Sampai terus gawe masjid kang ngucapakan ya lamun langkar yang memang sada dia. Apa bukan Tuhan tuh? Ketika kita bantah, Allah itu ada dan dia yang menentukan, bukan kamu. Ya beli kita nama masih ada dia. Iya kan? Ya bagian Gusti Allah naga bakal kita nama masih ada dia. Jadi siapa yang menentukan? Ya bagian Gusti Allah naga bakal yang ngalang masih ada dia. Langkah urusan. Masuknya pemurtad apa kafir apa ini? Kalau murtad mah sekedar keluar dari agama. Kalau musyrik, dia itu mensekutukan ada Tuhan lain. Kalau ini enggak, mengangkat dirinya lebih hebat dari Tuhan. Apa kungarannya kun? Ya iya. Iblis saja masih mengakui kehebatan Allah. Ya. Iblis saja bersumpah demi kebesaranmu ya Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis saja bersumpah kepada Allah dengan bi'izzatika demi kebesaranmu. Kamunya tidak pernah mengakui kebesaran Allah. Iya. Ya karena dipikir-pikir masih makrifat gak? Iblis kurusir kuno. Iblis lebih kenal Tuhan daripada kamu. Iblis tidak pernah mengatakan aku lebih hebat dari Tuhan. Tidak. Aku lebih hebat dari Adam kok. Baru mengatakan lebih hebat dari Adam sesama makhluk. Sudah kena murka. Sedangkan kamu merasa lebih hebat dari Allah. Apa nggak di tetelkin siraknya? Ya, kita beranalogi coba dengan logika yang jalan. Ini persoalan agama ini seperti ini. Karena masalah mah gampang kan kah? Iya. Sebodoh-bodohnya orang paham mana halal mana haram. Iya kan? Tapi bakal bebener angel. Mana yang bener mana yang tidak tuh susah. Karena beda kenal lanang karo wadon mah gampang kan ki. Ndelek bisa, ndeleng bokong bisa, ndeleng gelung bisa. Iya boleh. Tapi untuk milih mana yang cantik, ya kejeblos mana sih aku. Yang bocah lambenes menu doer jayun lebih jayune. Karena doer ku katan gusine ngerti beli. Kan. Terus ada kelilipan apa? Ya itu kan. Terjadi ada relativitas itu. Sekalipun kita sepakat kecantikan itu ada. Ya. Ketika yang kita nilai ruangan ini ada 100 orang, ada perempuan lewat. Katakanlah cut keke. Saya kira tidak akan sama. Ada yang bilang cantik sekali, ada yang bilang sedang-sedang saja, ada yang bilang jelek. Iya kan? Kenapa? Karena apa? Karena semuanya itu berdasarkan pengalaman yang berbeda. Apresiasinya berbeda. Ya kalau saya yang sudah lama hidup di Lebanon, 4 tahun di Lebanon, yang lihat cut keke ya nggak ada apa-apanya. Karena saya bandingkan dengan cewek-cewek Lebanon. Iya, barang Taryono sumur umur ning suku Asmat. Yang terus mono ku yang pelojotan kan gua. Nah, itu kan persoalan. Iya, dalam menilai keilmuan seseorang juga sama. Begitu muncul saya di tengah masyarakat, ada yang mengatakan luar biasa, hebat ada. Yang mengatakan ya, buru modale anak. Ya, kada orang bisa apa-apa. Anak. Dan semuanya benar. Yang dibilang salah semua. Yang bilang saya bodoh ya benar, yang bilang saya pintar benar, yang bilang sedang-sedang saya benar. Iya kan? Ya karena diukur dengan pengalaman masing-masing.
Ya kalau yang menilai saya itu seorang profesor, doktor, SH, MA, DR, titelnya 300. Iya kan? Ya melihat saya, ya cukupan lah. Iya kan? Ya kalau yang menilainya Taryono, ya mungkin, wah luar biasa. Iya kan? Jadi dia ya benar, Taryono benar. Orang ahli ibadah, yang ibadahnya hebat, dan saya juga mengakuinya. Salat bersama istiqomah, zikirannya istiqomah, wudunya mudawamah. Sehari-hari dia sepanjang berpuasa saja. Melihat gaya saya, nguklambi celana lengan pendek baik. Ning laut mancing gua celana pendek adus-adusan. Ya apa cuman kok. Bener kan? Ya bener. Ya justru karena itu, Bagas. Saya sendiri juga mengaku bahwa dalam hal persoalan ibadah mah ya, artinya manasik gitu, seremoni ya, mereka hebat. Saya nggak ada papanya, kan gitu. Bahwa saya tidak punya kelebihan apapun dalam hal-hal semacam itu. Ya, zikiran ya sabisane, sembayang ya sesempate. Ya, iya kan. Pakai baju ya seadanya, mangan ya padu asal bareng, umah ya padu asal aja bocor. Iya beli. Kelambi padu asal nutup aurat. Ya begitu saya bisanya. Iya kan. Bahwa saya tidak pernah menjaga penampilan dengan pakai udong-udong, pakai jubah, pakai sorban, terus bakal sembayang kudu ngarep beli orang kita. Bahwa aku lah yang berhak jadi imam, gak udah urusan. Saya juga sholat di belakang Haji Toto, di belakang Pak Muhyiddin, di belakang siapa saja, santri-santri saya. Ya semono kita ya masih yang gedudang Kiai Baja. Iya beli. Pakai sepeda balap saya main sana, pakai training sepak ke Bondan, mancing sana di Kertas Maya tuh, Pak. Kadirin kan tempat pasir tuh. Ya aparannya kan yang batu kapar grip ya. Batu grip tuh. Maju ning kono kok kelas. Ya angger udang Kiai Baja sih. Ya masih angger udang Kiai. Ya udah ya sudah. Gitu. Jadi ya pada akhirnya ya Allah menghendaki lain ya sudahlah. Ada hebat. Barangkali saya dipanggil kiai juga kebaikan Allah supaya saya bisa memposisikan diri sebagai kiai. Dipaksakan akhirnya kan. Iya beli. Ya kalau saya nggak panggil kiai kan saya masih bisa duduk di cangkingan kan. Yakin maisin orang kiai kan. Ya kira-kira seperti itulah barangkali. Itu. Tetapi jaminan bahwa saya adalah orang yang benar yang nggak ada jaminan. Masih banyak juga dosen pada benar. Masih agak saleh orang bener ya. Bener sebisan, saleh 10. Jadi bener, salah. Bener. Salah. Bener. Akan jadi korban salah. Yang penting semua lega. Ada salah terus. Bener bisa. Salah. Tolong tahun terus. Bener bisa. Ya. Semua lega mending masih ada bener ya. Kan bagus banget. Ya iya. Gitu. Fadallal hadis ala anna syuhudal karami afdalu 'inda Allah min syuhudil intiqam. Artinya di sini kita harus mengambil sikap bagaimana kita menyikapi kebaikan-kebaikan Allah itu. Artinya kita selalu melihat akan kedermawanan Allah, kebaikan Allah lebih baik daripada kita selalu melihat dendamnya Allah. Artinya kita penuh harap bahwa senantiasa Allah memaafkan segala kesalahan kita daripada kita frustrasi, takut barangkali tidak diampuni. Yang artinya pula bahwa kita ujung-ujungnya mah kalau saya bisa nambahkan bukan lebih baik lagi, malah kita harus yakin bahwa Allah selalu baik dan sangat sayang sama kita. Ngerasa dieman ning Gusti dalam kondisi apapun tetap selalu ngerasa dieman ning Gusti Allah. Oleh duit akeh alhamdulillah, oleh duit setitik alhamdulillah, duitnya hilang alhamdulillah. Karena duit hilang juga ya kebaikan Allah juga. Sekarang bagaimana Anda menafsirkan duit hilang kebaikan Allah? Priben. Begini, terkadang kita sudah muncul kebaikan hati kita nih, mau menolong seseorang. Kiat iblis menghalangi kita berbuat baik. Itu kita diajak bernostalgia, mengenang masa lalu dan mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mau kita tolong itu dulu pernah berbuat jahat kepada kita. Peragat kelalen ya wasira jadi iblisnya. Kalian bisa difitnah.
Iya, iya. Itu akan puas lada. Iya. Itulah sebabnya kita selalu ingin berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Umum iya kan. Siapa yang jadi wong umum, jadi wong khusus. Itu masalahnya. Sakit hati itu. Ya itu iblis sehingga ya kalau istilah ilmu jiwanya adalah artinya reproduksi ya. Reproduksi kenangan itu secara otomatis itu muncul dari verdrongen kompleksen itu, dari unconsciousness itu muncul kelingan maning dulu, dulu semua padahal sudah lama sekali, padahal mah persoalannya kecil, hanya dulu pernah berebut pacar. Non apal ya apa semua iya diungkap lagi gitu sengaja reproduksi. Dan kadang-kadang ya itulah di luar kemampuan kita sehingga akhirnya kita sendiri juga akhirnya ya dibatalkan nggak jadi lagi. Jadi saya kira bahwa kebaikan ketika kita akan berbuat baik tidak semulus itu. Tetapi ingat ketika kita akan berbuat jahat saking sayangnya Allah dihalang-halang. Garap nincangin kan. Mus mangkat gini. Tekang jambe kan jungkul ning kali motor gini. Si jambli mangkat ya. Saking sayangnya itu. Jadi Kanjeng Nabi malam hari mendengar ada suara tabu-tabuhan lah gitu. Ada orang hajatan rame-rame. Kalau sekarang mau organ tunggal, loyang kan waktu kecil tuh. Tampak malah kan blag turu lih. Tengah-tengah berarti dihalang-halangi nggak boleh. Nah ketika kita akan melakukan kejahatan itu tidak tercapai, gagal, ada halangan. Itu kita artikan ya Allah hebat banget Allah nih. Kan? Tetapi ketika kita akan berbuat baik juga sama. Ada pihak lain yang menghalang-halangi. Jadi semuanya serba pertempuran juga. Iya kan? Serba pertempuran juga. Nah ini kalau seandainya kejahatan itu dilepas oleh Allah. Ya, tidak lagi dihalang-halangi. Tidak lagi ditegur. Yang diungkapkan dalam Al-Quran. Wa yamuddum fituhyanihim ya'mahun. Dilepaskan. Pujaran kono pegel kalau kakeknya selalu pujaran kono. Nah kan berat kalau sudah pujaran kono. Iya, kalau sudah if'alu ma syi'tum, terserah kamu mau apa. Itu persoalan. Nah, kalau sudah ke situ, nanti akan menjadi kekuatan yang sangat dominan sekali dalam diri kita sehingga kita sudah kehilangan kendali, komandannya sudah bodol, pripitane wis beli muni, ora reme wis blong, maka terjadilah kejahatan-kejahatan yang sangat tidak masuk akal. Membunuh suami, dipotong-potong, dibuang di Mayasari. Tetapi juga ketika seseorang itu, putar-putar terus biar paham terus nih liku-likunya. Ketika engkau juga muncul keagamaannya itu sangat baik ya. Semangat sholatnya juga setiap malam ibadah. Akhirnya amar ma'ruf nahi mungkarnya juga mulai tegas. Disuruh juga oleh iblis untuk ngebomin diskotek, ngebomin nightclub. Iya, dengan janji sorga. Sehingga orang-orang yang tidak berdosa itu, mereka berjoget di diskotek. Iya itu dosa menurut kamu. Iya kan begitu. Atas dosa apa orang yang minum-minuman bir lalu dibom sampai pada mati semua? Kamu ini siapa bisa menghilangkan nyawa orang seenaknya saja. Termasuk juga kebencianmu kepada agama-agama lain juga harus kamu waspadai. Itu bukan kekuatan keimanan kamu kepada Allah. Ketika kau membenci agama-agama lain, membenci sekte-sekte lain. Karena kau melihatnya bahwa agama lain sebagai kejahatan. Tolong saya pesan. Ketika kau melihat agama lain, jangan dan sebagai kejahatan. Mereka juga ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya kok. Mereka juga ingin berbuat baik dengan keyakinan. Kejahatan itu yaitu curanmor, ya kan? Ya, rampok, maling, penipu, koruptor itu yang menghancurkan. Ya kalau agama lain mah enggak ada urusan sih gimana? Apa kamu maksudnya pengen kira-kira wong salam dunia mancing Islam kan lalu dipaksa. Yang enggak masuk Islam dibunuh semua gitu. Pasti Allah enggak izin. Iya kan enggak izin. Ketika engkau menjadi orang yang baik yang benar, lalu ada orang yang memusuhi kamu dengan segala kejahatannya, menghalang-halangi kebaikan kamu. Enggak ada hak kamu membinasakan dia. Iya kan? Bahkan nyontoku ajane tariono laka ganjarane. Nyontok kuning Kanjeng Nabi sampai dilemparin mukanya berdarah-darah dia enggak marah kok.
Kenapa? Karena gak ada urusan. Ya biarkan. Memang lakonnya begitu. Jadi benar-benar merasa seperti di atas panggung sandiwara. Kader gaguyanan kapan ke? Ya wis. Oh, kan musuh ya wis. Ketika musuh kamu mati juga, jangan girang. Akan dibikinkan musuh yang baru lagi. Ngandel beliin. Saya tidak mengharapkan musuh saya mati. Karena kalau mati juga akan ada lagi yang lain. Ya tergantung pangkat kamu. Kalau pangkat kamunya tingkat provinsi, ya musuh kamu ya tingkat provinsi. Golongannya Pangdam, ya iya beli. Polda, gubernur. Kalau saya pangkatan yang pusat ya menteri beli golongannya. Ya iya. Bahkan yang desa, ya karo kliwon beli mana. Terlebih musuhnya. Ya tergantung levelnya. Nah iya. Dan ketika saya dikasih musuh oleh Allah, musuh kecil-kecil, berterima kasih, alhamdulillah, saya bisa santai. Nggak ada beli. Ya, musuh-musuh golongan cicak rowo kan enggak kah? Masa bocah-bocah sing beleken, sing kopoken ya kopokan. Lah iya. Ya coba sekarang Anda lihat orang-orang yang memuji saya itu pangkatnya apa sih? Sekrowo semua aja sih. Masa kita ngeladeni? Ya aku selalu main rame-rame baik. Tinimbang lakon ya orang. Oh beli. Jadi kita mah lakonnya lakonnya bukan lakon hebat, bukan. Ada mayem, bener. Mangan enak terus enak iya. Nggak ada yang ganggu, ada apa ya udah. Udah, yakin. Iya. Wa khislatani, ada dua sifat, ada dua perilaku. Laisa fawqahuma syai'un minal khair. Enggak ada yang lebih hebat dari itu. Ada dua. Enggak ada yang lebih hebat. Husnuzanni billah, praduga baik kepada Allah. Wa su'udzanni bi'ibad wa husnuzanni bi'ibadillah, dan berburuk sangka kepada orang. Jadi berburuk sangka baik kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah, dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Ya udah. Jadi artinya ada orang ngirim sambal goreng, makan aja, motor. Kalau memang ada racunnya sih. Bakal usah beli mati, masa mati ya sih. Ya Nabi juga mati karena makan daging yang ada racunnya aja. Ya itu bukan bencana, bukan memang ceritanya harus begitu. Bahwa Nabi matinya diracun oleh perempuan Yahudi. Ya paling kita sakit kumbangnya dagingnya gelag sih, ngomongnya telat. Sudah digigit ya, baru mengatakan, "La takulni ya Rasulullah, inna fayya soman." Jangan dimakan, ada racunnya saya nih. Oh, ngomongnya telat sih, mau koplok sih. Tekumbangnya daging ke. Kenapa ngomongnya telat? Ya kan begitu persoalan. Nah, aku jadi makonon. Ya iya. Iya lakon. Dan kita ini masing-masing punya lakon yang berbeda. Semua ini adalah sebagai pemain utama. Yang penting how act the best. Bagaimana berakting secara baik. Jangan perannya, jangan pangkatnya juga enggak. Apapun level kamu bisa bermain secara baik. Dan nantinya yang paling hebat, siapa yang mendapat piala citra, siapa yang menjadi the best actor, adalah pemain watak juga pada akhirnya. Iya beli mau. Aji siap, jangan merasa iri hati dengan peran saya di Indramayu. Nggak usah iri hati, Anda juga bisa berperan di dalam lingkunganmu itu. Madrasah ibtidaiyah kliwet, ku garapan sih, sing berpesi gara-gara tamatan MI ku gara-gara pernah jadi dokter, jadi insinyur beli. Ya itu aja. Ya, yang penting dikasih tugas besar harus kau laksanakan secara profesional. Dikasih tugas kecil juga sama harus kau laksanakan secara profesional. Sing tugasnya kokon gawe hotel berbintang 5 ya digarap secara profesional. Sing tugasnya gawe gorong-gorong gaya pada baik aja neberong tina ambles. Sama aja. Bayarannya sama. Bayarnya sama kok akhirnya. Bayarnya sama. Itu profesionalisme itu perlu dikedepankan. Bukan banyak, bukan kuantitasnya. Tetapi kualitas kerja itu sendiri yang menjadi ini. Ya kader sawulan ngawinakan wong loro aja masih beli jabek pripin panai. Masih ngawinakan wong KTP-ne palsu ki. Antun kawine palsu. Wong masih duwe rabi aja dikawinakan maning, ngaku duda, ngandel bae. Non. Ya mong kan digawe-gawe polisi beli kita akhirnya ki. Bareng lakine ku tentara kan kebecakang. Apa lu dikepru ke sini aku. Ya masalahnya. Ya alasan simpel. Mengenai kebenaran surat-surat adalah bukan kewenangan naib. Memang betul. Anda tidak punya hak untuk mengecek kebenaran KTP. Tidak ada hak untuk mengecek ini KTP benar atau tidak.
Ya tapi kan kamu punya angen-angen ketika selesai mengawinkan. Tertakon Pak Naib. Yakin beli bocah wadon ke 20 tahun umurnya. Beli. Kau jadi kawinakan. Ini kata 20 tahun sih. Jadi menurut sampeyan kira-kira pira ya kayak palingnya 14. Nyong alisnya masih nyambung sih. Susunya masih kempes. Iya Pak Naib mengawinkan anak umur 14 tahun. Sadar ya. Lihat KTP-nya 20 tahun. Dia tetap nggak peduli. Pokoknya KTP 20 tahun. Saya tidak punya kewenangan untuk mengecek kebenaran ini. Kalau tidak saya kawinkan, saya bisa digebukin orang. Ya tapi tetap kan akan dipanggil sebagai saksi kan. Betul yang mengawinkan? Betul. Dasarnya apa? Surat-surat lengkap. Andon kawin ada, KTP ada, segala macam. Izin orang tua ada semua. Waktu pemeriksaan ulang saya mencoba. Umur berapa tahun? 20 tahun. Di KTP 20 tahun. Yang bersangkutan 20 tahun. Lalu di mana kesalahan saya? Iya, secara hukum Anda bisa lolos. Tapi hati nurani. Saya nanya kan, kamu yakinkah dia 20 tahun? Enggak. Itu kan nuraninya dia bilang enggak kan. Non? Ya terlepas mahal. Makanya kan sebetulnya studi kasus para anak itu perlu sebetulnya. Jadi artinya ya memang seperti itu gitu. Wa khislatan laysa faqahuma syai'un minasyarri su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi'ibadillah kama fil hadis. Dan dua watak, dua sifat yang tidak ada yang lebih buruk, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba Allah. Wa baqiyat martabatun salisatun wa hiyal ghaibah 'anir raja wal khaufu bi syuhudi ma minallah ila Allah wa huwa maqamu ahli syuhud. Tinggal satu martabah tingkatan ketiga, yaitu al-ghaibah an raja. Artinya hilangnya harapan wal khauf dan ketakutan. Sudah enggak ada harapan, sudah enggak ada rasa takut, sudah hilang. Sudah hilang rasa, sudah mati rasa. Bisyuhudi ma minallah ilallah. Karena dia sudah melihat apapun dari Allah dan apapun kepada Allah. Ya sudah. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah, beres kan? Apa harus ditakutin? Kita menakuti apa yang akan dilakukan Allah, enggak usah. Nah, sejauh mana gini urusan gini? Ini udah tingkatannya ketiga ini nih. Kini duduk kelas saya kini, kelas salim golongannya gini kirasta. Iya, di Syihab golongannya. Para mubaligot nih. Iya, kalau sudah sih udah nggak ada rasa takut lagi, udah aja gitu. Wa maqamu ahli syuhud, yaitu adalah orang yang sudah levelnya sudah level eyewitness, yang sudah kelas saksi mata itu. Fadzalika i'tadala amruhum fi jami'il ahwal, sehingga kondisi apapun, keadaan apapun ya adem-adem aja, stabil. Wis nafa'anallah bidzikrihim, amin. Mudah-mudahan juga kita diberi kemanfaatannya Allah dengan ya ingat kepada mereka, orang-orang semacam itu. Itu sudah martabat salisah, kelasnya sudah lebih tinggi lagi. Sudah nggak ada rasa, nggak ada harapan, nggak takut, nggak kecewa, sudah mati rasa lah. Ya tenang-tenang aja. Ya.